أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Orang yang hidup pada zaman itu nanti, kata Rasulullah, hari-hari yang mereka jalani akan lebih buruk, lebih berat daripada hari-hari yang telah mereka lalui. Hari-hari ke depan yang akan mereka dapati lebih buruk dan lebih berat daripada hari-hari yang sedang mereka jalani. Makin bergerak waktu ke depan, semakin bertambah berat dan buruk keadaan. Isbiru pada saat itu, pada zaman itu, bertahanlah kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menandakan apa? Ujian akan semakin menanjak tajam ke atas. Akhirnya saya buat seperti ini. Zaman yang dimaksud Nabi adalah zaman fase keempat, zaman kita. Silakan Bapak Ibu bandingkan. Di segi moral, sebelum internet ini muncul ke permukaan, sebelum Android ada, kira-kira anak-anak kita serusak zaman sekarang nggak? 10-20 tahun yang lalu, Pak, nggak kayak gini banget. Sekarang Masya Allah anak SD sudah mengerti tentang masalah hubungan seksual, sudah mengerti tentang masalah. Anak SMP sekarang, Pak, baru kelas 1 SMP, masih cabe-cabe, sudah membuka jual beli diri secara online. Ya, taman SD sudah melakukan hubungan intim di depan kawan berganti-gantian. Taman SD sekarang ini jelek, luar biasa jelek. Moral sudah hancur. Pendidikan juga, coba dengan pendidikan sekarang, pendidikan dulu. Pendidikan sekarang, ya Allah, ya Allah, tawur-tawuran, kelahi sana sini, melakukan ngisep ganja dan apa saja jenis jalan dibuat oleh anak sekolah sekarang. Pendidikan sekarang hancur. Makanya sekarang orang beriman pasti akan tertarik anaknya di pesantrenkan, ya kan? Anaknya tertarik untuk ditahfizkan. Sekarang saya lihat ada geliat yang luar biasa khususnya di Indonesia. Dan saya yakin Bapak dan Ibu yang ada sekarang ini dibandingkan 10 tahun yang lalu, 20 tahun lebih kuatan agama yang sekarang dari dulu. Saya yakin karena perubahan ini menggeliat seluruh dunia sekarang. Di Australia, Pak, waktu saya mengisi di Australia, di Sydney-nya, di Melbourne-nya, di Canberra-nya, saya menyaksikan bagaimana perubahan umat Islam di sana itu luar biasa. Mereka haus Islam dan mereka sangat fanatik dengan Islam. Ukhuwah mereka juga sangat rapat. Perjuangan mereka untuk membela agama di tanah air dan di sana luar biasa. Jor-joran mereka untuk agama Allah sudah nggak mau timbang-timbang. Ini kalau ini memang disebarkan ke YouTube, saudara kita di Sydney dan Melbourne akan mendengarkan ini. Saya membeli tanah pertama untuk pesantren, Bapak Ibu, dibantu oleh Sydney. Satu kali datang saja lebih di angka 500 juta. Kaum muslimin kita orang Indonesia di sana, kayak kita ini, subhanallah, betapa spontannya mereka. Dan itu bukan hanya ke saya, datang ulama kita yang lain, apa yang mereka bisa bantu, mereka akan bantu, subhanallah, Pak. Jadi ada kebangkitan yang dahsyat di Eropa juga. Teman-teman saya yang ada di London memberitahu perkembangan yang ada sekarang. Tapi kaum muslimin, fase keempat ini, walaupun fasenya makin carut marut, ekonomi makin hancur di sini, alam makin kacau dan makin banyak bencana-bencana besar di sini. Saya nggak tahu, Bapak Ibu siap atau nggak mendengarkan informasi demi informasi saya berikut ini? Siap nggak? Ya Rabb, semoga Allah kuatkan hati Bapak Ibu dengarnya ya. Bu, di Amerika sekarang sedang digencar-gencar dilakukan simulasi penyelamatan terhadap bencana-bencana alam besar sekelas gempa dan tsunami. Sebab apa? Pertengahan 2016, Keshe Foundation, sebuah lembaga penelitian alam dan bencana-bencana besar ke depan, non-profit yang berpusat di Belanda dan Belgia, yang didirikan oleh Dr. Mehran Kafatoli Keshe. Beliau adalah seorang guru besar di University of London. Beliau mengumumkan bahwa 2017 bumi ini akan mulai mengalami gempa-gempa maha dahsyat yang skalanya dari 10 sampai 16 skala Richter kekuatan gempa itu. Negara pertama 2000 berapa katanya tadi? Negara pertama yang mengalami gempa sedahsyat itu adalah Amerika Serikat katanya. Tunggu dulu. Amerika akan mengalami tsunami yang sangat dahsyat dan benua Amerika akan terbelah menjadi dua. Ternyata ditemukan bahwa sesar terparah daripada lempengan bumi yang pernah ada di muka bumi ini adalah di Amerika, tepatnya di California, ya.
dan terus nanti akan terbelah dua. Tsunami dahsyat terjadi. Jika tidak dilakukan antisipasi, paling sedikit diperkirakan korban yang melayang itu 45 juta nyawa. Gempa ini akan terasa sampai ke Asia, berarti sampai ke Indonesia. Beberapa bulan kemudian gempa yang sama menyusul di Cina. Wow. Gempa yang sama menyusul di Cina, terjadi tsunami yang dahsyat. Kemudian langsung menyusul satu Jepang. Jepang mengalami gempa yang sangat dahsyat itu. Kemudian menyusul. Permukaan bumi ini mengalami gempa yang dahsyat. Ingat, Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun gempa. Nah, tentu saja gempa yang dimaksud Nabi bukan gempa kecil ya. Pasti gempa besar. Akan ada tahun-tahun gempa. Pada tahun-tahun itu akan banyak pertumpahan darah dan peperangan di muka bumi, kata Nabi. Dunia sekarang mengarah pada perang di mana-mana. Sekarang bersamaan, apalagi 2018 hancurnya ekonomi, akan banyak terjadi chaos nggak di mana-mana. Subhanallah Bapak Ibu, disusul menyusul semuanya ya. Udah mulai lemes di jantung nih. La haula wala quwata illa billah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan Nabi mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, pada tahun-tahun gempa itulah Al-Mahdi nanti akan dibaiat oleh umat Islam di depan Ka'bah. Siapa itu Al-Mahdi? Al-Mahdi adalah keturunan kandung Nabi Muhammad yang mempersatukan umat Islam di akhir zaman. Beliaulah yang nanti akan menjadi khalifah di fase kelima. Jadi Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi ketika menjadi khalifah, dia hanya menjabat sebagai khalifah 7 tahun saja, lalu beliau meninggal dunia di sini. Kapan beliau dibaiat? Saat Dukhan sudah terjadi. Jadi ketika Dukhan terjadi, di sini Al-Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Di usia 40 tahun. Nabi mengatakan Al-Mahdi ini keturunan kandungku dari Hasan bin Ali. Dari Hasan ya. Sementara Syiah mengklaim dari Husain bin Ali. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dari Hasan bin Ali Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi ini kemunculannya ada beberapa tanda alam yang menyertai kemunculannya. Salah satunya saya sebutkan tadi, susul menyusul. Salju turun di Arab. Kan kata Nabi ketika Al-Mahdi muncul, walaupun kalian merangkak di atas salju, kalian harus datang kepadanya, berbaiat kepadanya dan berperang di belakangnya. Kan begitu kan? Berarti Arab harus diturunin salju dulu. Sekarang salju sudah turun. Banyak tanda-tanda di sini. Mengeringnya Sungai Frat salah satu di antara isyarat akan munculnya Al-Mahdi. Banyak sekali di sini yang belum, dan saya yakin tidak akan sempat menyampaikannya sekarang. Al-Mahdi muncul. Tapi kaum muslimin yang kami muliakan, dan dialah yang memimpin umat Islam ketika dia lemah menghadapi Dajjal dan Isa turun, Dajjal pun dibunuh. Isa bergabung dengan Al-Mahdi, kemudian umat Islam menghadapi hari berat bersama-sama di bawah kepemimpinan Isa dan Al-Mahdi. Sampai masa-masa aman, Al-Mahdi menegakkan khilafah Islamiyah lagi. Khilafah dengan konsep kenabian berlangsung di sini. Masa khilafah di bawah pimpinan Al-Mahdi ini, masa-masa aman ini, di masa-masa aman Bapak Ibu ya, masa aman. Masa-masa aman ini tidak lama. 7 tahun di sebuah hadis, 8 sampai 9 tahun paling lama. Subhanallah. Jangan Bapak pikir ini masalahnya sampai kayak gini ya ribuan tahun. Fase kelima ini hanya 7, di hadis yang lain 8 sampai 9 tahun saja. Al-Mahdi di masa-masa aman menjadi khalifah 7 tahun. Beliau meninggal dunia di sini. Nabi Isa juga meninggal dunia di sini. Setelah menikahi seorang muslimah Arab, kata Rasulullah, Nabi Isa meninggal dunia di sini. Pengganti Al-Mahdi setahun atau 2 tahun kemudian yang memimpin dunia adalah Al-Qahtani. Al-Qahtani sama bijaksananya, sama taat dan solehnya, sama alimnya dengan Al-Mahdi, kata Rasulullah. 1 atau 2 tahun terjadi tanda besar kiamat yang ke-7, seluruh umat Islam serentak wafat di muka bumi. Masa-masa aman ini, kata Nabi, tidak ada peperangan, tidak ada gempa, Arab menjadi subur, kekayaan melimpah ruah, emas melimpah ruah. Iyalah, emas di Irak ditemukan, emas yang dari muka bumi akhirnya menjadi milik khilafah Islamiyah. Saat itu jumlah manusia sudah tidak begitu banyak. Kenapa? Di fase keempat ini banyak terjadi perang yang banyak melenyapkan nyawa manusia. Khususnya yang paling banyak meninggal adalah kaum laki-laki. Coba lihat pada fase ini, kata Nabi, tidaklah terjadi kiamat sampai jumlah lelaki dibandingkan wanita 1 berbanding 50. Itu dimaksud Nabi adalah fase kelima. 1 laki-laki, 50 wanita. Itu
Coba ada yang senyum-senyum Pak. Apa maksudnya senyum itu? Mau poligami? Bu, jangan cemas Bu. Kalau Bapak niatnya poligami, monggo Pak, silakan. Di fase kelima kan? Di fase kelima. Cuma kabar baiknya untuk bapak-bapak yang ada di fase kelima, mayoritas laki-laki di fase kelima ini sudah ada di alam barzakh. Silakan poligami di sana. Baik, Ibu jangan cemas ya. Tapi memang pada fase ini seluruh wanita beriman tidak akan lagi kira pokoknya saya ada kawah, pokoknya saya ada seorang imam, mau jadi yang kedua, yang ketiga, keempat, pokoknya saya ada yang menikahi saya. Wanita yang malah minta Pak, kalau sekarang Pak langkahi dulu mayat. Gitu ya Bu ya? Ya Bu ya? Ibu mah agak malu mengaku Pak, tapi bahasa tubuhnya mengatakan iya. Tayyib Bapak Ibu, ini fase kelima 1/50. Pada kemana laki-laki? Di sini Pak. Bapak akan saksikan tadi di mobil bersama Dapen. Tadi mobil saya katakan fase-fase kekacauan itu sudah sangat dekat di depan mata kita. Dan yang akan banyak meninggal dunia adalah kaum laki-laki. Yang banyak bertahan hidup nanti adalah kaum wanita. Ya Bu, jadi Ibu setelah dengarkan kajian ini, Ibu punya semangat dong untuk memperbanyak amal soleh. Ibu bentengi diri Ibu. Jangan Ibu biarkan diri Ibu selalu bergantung pada suami. Karena Ibu harus lepaskan mereka, harus ikhlaskan dari sekarang. Mumpung mereka masih ada sampai Ibu masih makan mesra Ibu pada suami. Siap? Maksimalkan pengabdian Ibu sebagai seorang istri yang solehah untuk suami. Para suami nggak lama lagi akan diambil oleh Allah. Bapak jangan pucat Pak. Emang benar insya Allah loh Pak. Bapak-bapak insya Allah Ta'ala akan lebih dulu dipanggil oleh Allah. Ini waktunya udah dekat. Makanya iman Bapak harusnya dipertebal, amal Bapak diperbanyak. Silakan Bapak kerja, tetapi apapun yang Bapak dapatkan dari pekerjaan dibagi dua, setengah untuk akhirat Bapak, setengah untuk persiapan duniawi yang sebentar lagi akan kacau. Begitu yang benar ya. Jangan bakhil-bakhil nimbang-nimbang duit, hitung duit, susah aku masa diinfakkan. Infak itu buat siapa? Buat Bapak, buat akhirat Bapak juga. Ini nanti akhir pengajian saya akan minta dana nih loh. Siap-siap nih. Hah? Bapak Ibu yang kami muliakan, saya saat menyampaikan ini agar Bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini mempunyai energi dan semangat yang sama buat memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh. Tapi jangan berhenti kerja. Ini catatannya, jangan berhenti kerja. Kalau itu salah, mengambil sikap saya mau pulang ke Indonesia, resign. Kenapa udah mau kiamat? Enggak. Nanti malah saya bakar semangat Bapak Ibu agar lebih semangat lagi hidupnya ke depan. Tetapi melakukan hal yang lebih berarti, menjadi orang yang lebih soleh dari sebelumnya, menjadi wanita yang lebih solehah daripada sebelumnya. Jazakallah khair, insyaallah kita kendalikan waktu. Ini maaf, jam saya jam Indonesia atau jam mana nih? Coba ya. Mana? Oh sama. Berarti waktu kita sampai dengan jam 11.45. Maknanya sebaiknya jam 11 kita berhenti, kita buka sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab. Setelah itu ada beberapa hal yang sangat penting sekali yang mau saya umumkan. Ya. Siap-siap apapun pertanyaannya Ibu silakan kalau mampu. 10.40. Hah? 10.40. Apa itu? Sekarang 5 menit lagi. Oke, silakan. Cepat amat. Maksudnya 5 menit lagi? Sampai jam 11 aja kenapa? Boleh, Bu. Makasih ya Pak ya. Masalahnya pembahasan ini masih gantung banget. Ya, kalau langsung diputus hanya 5 menit lagi. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi pada fase ini Bapak Ibu. Nah sekarang pembahasan saya kepada Bapak Ibu, berapa lamakah sebenarnya antara Nabi diutus ini sampai serentak umat Islam Allah wafatkan? Berapa lama sih sebenarnya? Begini, Bapak Ibu, ternyata ada hadis yang menguraikan, yang menjelaskan berapa jarak masa antara ini sampai kemari.
Pembahasan ini oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan pembahasan umur umat Islam. Umur umat Islam, yaitu sejak Nabi diutus sampai serentak Allah wafatkan umat Islam. Dan ini pembahasannya sensitif. Mohon perhatiannya lebih dicurahkan dari sebelumnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, seluruh riwayat dan hadis-hadis yang bercerita tentang umur umat Islam, seluruh riwayatnya adalah riwayat dari hadis yang dhaif. Hadis itu tingkatannya begini Bapak Ibu. Ini tingkatannya. Ya. Ini hadis ahad. Ini hadis ahad. Hadis yang levelnya satu orang sahabat yang menceritakan, nanti diterima oleh satu orang tabi'in, kemudian tabi'in menyampaikan satu orang dia kepada tabi'in. Begitulah urutannya, satu orang, makanya disebut dengan ahad. Di atas hadis ahad ini namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Ini adalah hadis tertinggi. Level hadis mutawatir ini sama kekuatannya dengan level riwayat ayat demi ayat Al-Quran. Mengingkari hadis mutawatir, kafir orang itu di tempat. Nah, hadis di bawahnya adalah ahad. Hadis ahad ini ada 3 tingkatan. Yang tertinggi namanya hadis sahih. Ini hadis yang tertinggi namanya hadis sahih. Di pertengahan namanya adalah hadis hasan. Hadis hasan. Paling bawah namanya adalah hadis dhaif. Oke, jelas Bapak Ibu? Hadis sahih, hasan, dhaif. Ketiga tingkatan hadis ini masih hadis dari yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di luar ini namanya hadis maudhu', hadis palsu. Hadis palsu atau hadis la asalah, nggak jelas sumbernya, sanadnya nggak jelas, sumbernya nggak jelas. Ya, hadis munkar, hadis makruh dan macam-macam lainnya. Baik. Sekarang yang membicarakan tentang dari Nabi diutus sampai umat Islam wafat serentak, ternyata level hadisnya yang ini loh. Yang level hadis dhaif. Nah, Bapak Ibu, karena ini hadis dhaif, adab-adab muamalah yang wajib kita indahkan dan wajib kita perhatikan supaya jangan kebablasan. Adabnya ada 8. Yang pertama, adab bermuamalah berinteraksi dengan hadis dhaif. Yang pertama, ketika menyampaikan pada orang hadis dhaif, wajib disampaikan pada orang yang mendengar status hadis tersebut. Ini hadisnya dhaif ya, wajib disampaikan Pak. Jangan sampai kesannya nipu orang seolah ini adalah hadisnya kuat dan sahih, gitu ya. Nggak boleh. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua. Adab yang kedua, hadis dhaif tidak boleh kita bina di atas hadis itu keyakinan dan akidah. Oke, ini adabnya yang kedua. Urusan akidah dan keyakinan tidak boleh dibina di atas hadis dhaif. Adab yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan hujjah dalam urusan pokok agama ini. Urusan usuluddin tak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Oke, ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, hadis dhaif jika berbicara tentang satu masalah, ternyata ini hadis dhaif berbicara tentang satu masalah, ternyata ada hadis yang lebih kuat darinya, apakah itu hasan apalagi sahih, berbicara di masalah yang sama dan bertentangan dengan hadis dhaif itu, maka hadis dhaif tersebut langsung tidak dianggap, dibuat lewat, karena ada yang hadis lebih kuat yang bertentangan dengannya. Itu adab yang berapa? Adab yang keempat ya. Adab yang kelima, hadis dhaif bisa dipakai dan dijadikan dalil untuk urusan-urusan fadhailul a'mal, urusan-urusan keutamaan amal. Siapa yang mengamalkan amalan ini, Allah berikan untuknya pahala ini segini, kan gitu kan? Motivasi dan ancaman, targhib dan tarhib, boleh. Itu dari hadis dhaif. Nah, saudara-saudara kita dari jamaah tabligh, pegangan mereka yang motivasi mereka kan ada kitabnya Fadhail Amal. Ada yang tahu? Kitab Fadhail Amal itu sebahagiannya diisi oleh hadis dhaif. Salahkah kitab itu? Kalau melihat adab-adabnya, enggak. Toh hadis dhaif dibenarkan oleh para ulama dipakai sebagai dalil untuk Fadhailul Amal.
Ya, agar kita bersangka baik juga dengan saudara kita di jamaah tabligh. Baik. Kemudian adab yang ke-6. Adab yang ke-6 ini ada A, ada B. A-nya karena ini masih hadis Nabi. Hadis dhaif itu karena itu masih hadis Nabi. Maka perkataan Nabi tetap lebih tinggi daripada perkataan manusia mana saja. Jadi begini, tentang masalah A, ulama anu berkata begini, kiai anu berkata begitu, syekh anu berkata begini, buya anu berkata begini, ustaz ini berkata begini. Ternyata ada hadis Nabi yang menyampaikan masalah yang sama, berbeda dengan semua kata-kata para alim ulama tadi. Dan ini hadisnya dhaif. Mana yang lebih diutamakan? Itu adabnya. Utamakan perkataan Nabi, ya, karena kata-kata Nabi lebih tinggi daripada perkataan manusia mana saja. Ini A. Yang B, jangan mencampakkan, membuang dan menghinakan hadis dhaif. Maaf, karena sekarang sudah ada muncul komunitas yang membagi hadis itu kepada dua saja, sahih dan dhaif. Yang dhaif buang katanya. Ini maaf nih Bapak, tidak beradab kepada Rasul, tidak beretika. Kalau bahasa kasar saya itu kurang ajar. Hadis dhaif masih perkataan Nabi enggak? Kenapa tega dibuang? Itu hadis dhaif. Lalu di mana adab kamu kepada Rasulullah itu di mana? Selama itu masih perkataan Nabi, ya hormati. Saya minta maaf ini, saya minta contoh kepada Pak Yoko tadi Pak ya. Yoko. Iya, Yoko. Baik, umpama, nih Pak Yoko jangan tersinggung ya. Kan hanya contoh Pak Yoko. Nah, saya imam, salah seorang imam pengumpul hadis. Saya Imam Ahmad umpamanya. Pak Yoko ini ada di level tabi'in. Contohnya ini Pak Yoko. Pak Yoko menerima hadis dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin menerima hadis dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau level keempat, tabi'in. Oke. Sekarang saya datang sebagai Imam Ahmad, saya datang pada Pak Yoko. Pak Yoko, saya dengar kabar Pak Yoko dekat dengan Ibnu Sirin ya, muridnya Abdullah bin Abbas. Benar, wahai Pak Imam Ibnu Ahmad, boleh nggak saya dapatkan hadis dari Pak Yoko? Oh silakan, kata beliau kan. Saya mulai catat. Silakan Pak Yoko, sebutkan hadisnya. Beliau mengatakan, berkata Ibnu Sirin. Kata Ibnu Sirin dia menerima hadis dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas dia langsung mendengar dari Rasulullah. Saya catat tuh urutannya begitu. Terakhir sanadnya adalah kepada beliau, kepada Pak Yoko. 1, 2, 3 ada 17 hadis umpamanya. Kemudian selesai, ya terima kasih Pak Yoko ya. Iya sama-sama Pak Imam Ahmad. Suatu hari saya melihat Pak Yoko, minta maaf Pak. Suatu hari saya melihat Pak Yoko sedang ada di tempat terbuka, lagi kencing berdiri nembak tembok, nembak batang pohon, nembak ban mobil. Ya, waduh, saya bilang ini benar nih Pak Yoko. Saya pastikan dulu dari dekat. Ya, ternyata benar. Oke, saya ambil balik kitab saya, karena para ulama pengumpul hadis itu punya standar. Hadis seperti apa yang harus dipertahankan di tingkat tinggi, hadis seperti apa yang harus dijatuhkan. Karena muru'ah atau apa nama bahasa Indonesianya? Memang bahasa Indonesia muru'ah ya, wibawa. Karena kewibawaan beliau, etika yang kurang maksudnya ya. Marwah. Ya. Akhirnya saya cari hadis yang saya terima dari Pak Yoko. Oh ini dia. Maka saya langsung kasih kode, hadis itu jatuh nilainya. Hanya gara-gara seseorang yang menyampaikan hadis tidak bermarwah. Nah ya. Suatu hari saya temukan Pak Yoko makan berjalan dengan tangan kiri. Udahlah makannya berdiri, jalan lagi pakai tangan kiri lagi. Saya rujuk lagi kepada itu, saya jatuhkan lagi hadisnya. Kalau tadi dari sahih ke hasan, sekarang saya temukan lagi, jatuh lagi ke dhaif. Nah begitu loh Pak. Nah sampai ketika dhaif jiddan. Kapan dhaif jiddan? Beliau ternyata orangnya sangat pelupa. Ya ini umpama ya, lengkap sudah. Tapi yang jelas itu hadis masih dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tayyib. Berarti yang B nomor 6, tidak sopan, tidaklah hormat kepada Rasulullah jika berani mencampakkan hadis-hadis dhaif. Karena dhaifnya sebuah hadis tergantung pada sanad yang menyampaikan hadis. Paham sekarang Bapak Ibu? Oke. Sekarang adab yang ketujuh. Di adab yang ketujuh, hadis dhaif
yang menceritakan tentang suatu kejadian di masa depan yang nanti akan terjadi, apabila benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan, maka hadis tersebut langsung dari dhaif naik ke tingkat tertinggi sahih. Kalau betul sudah terjadi. Ya, baik. Adab yang ke-8. Ada yang ke-8. Apabila hadis dhaif tersebut didukung oleh hadis-hadis dhaif yang serupa, tapi jalur orangnya beda-beda. Dhaif, tapi banyak jalur orang yang meriwayatkannya, maka hadis itu langsung naik statusnya kepada hasan li ghairi. Paham? Naik statusnya kepada hasan li ghairi. Oke, sekarang pembahasan kita tentang umur umat Islam adalah hadis dhaif. Ada dua kelompok hadis di sini. Kelompok hadis yang pertama dari Abu Daud. Berapa sih batasan antara umat Islam ini diutus sejak Nabi Muhammad diutus sampai umat Islam wafat? Yang pertama, Nabi mengatakan umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi itu Bapak Ibu dari Nabi Musa ke Nabi Isa. Berapa lama? Dalam sejarah dikatakan 2000 tahun, lebih-lebih sedikit. Dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umat Nasrani itu sejak kapan? Sejak Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad 600 tahun. Berarti 2000 kurang 600 jadi berapa? Jadi 2000 kurang 600 jadi 1400 lah. Ya, 1400. Ustaz, kita sekarang sudah 1438. Udah lebih 38. Kita sekarang sudah 1438. Udah lebih dong Ustaz, udah 14 dong. Awas, ini baru satu hadis. Hadis yang lain masih dari Abu Daud, tetapi hadis ini jalurnya banyak walaupun dia dhaif. Jalurnya banyak, dhaif, akhirnya naik kepada hasan li ghairi. Kan begitu tadi adabnya? Naik kepada hasan li ghairi. Dalam hadis itu Nabi berkata begini, umur umatku di sisi Allah adalah satu hari. Aslinya ini, Bu, umur umatku di sisi Allah adalah satu hari. Satu hari di sisi Allah kita menghitungnya di dunia berapa? 1000 tahun. Dalilnya surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanah mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah, kamu menjalani, kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Dan Nabi berkata, umur umatku ini di sisi Allah hanya satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Di penutup hadis Nabi berkata, semoga umatku tidak menjadi lemah, karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Ternyata benar ya, makin ke ujung, makin berat nggak yang harus dihadapi oleh umat Islam? Ternyata benar. Satu hari tambah setengah, berapa? 1500 tahun. Hitungan hijriah loh ya. Hitungannya hitungan hijriah. 1400 satu riwayat, 1500 satu riwayat. Loh, ada dua riwayat. Lalu baiknya bagaimana? Nah, para ulama mulai melakukan mencari jalan keluar. Maka bermunculanlah prediksi-prediksi. Kata para ulama, habisnya orang Islam di muka bumi adalah antara 1400 ke 1500. Ada yang berani menyebutkan 1476 hitungan hijriah umat Islam habis. Dan ini dinisbatkan kepada Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Ketika saya cek langsung ke buku induknya, saya tidak menemukan Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar menyampaikan itu. Berarti ini adalah klaim bohong yang disematkan kepada Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Imam Suyuti, dan ini memang disampaikan oleh Imam Suyuti, 1477 Hijriah. Imam Suyuti ini tidak ada ulama dunia yang tidak kenal dengan beliau. Memang ulama yang luar biasa keilmuannya, pakar dan ahli bidang hadis dan fikih. Tapi Bapak Ibu, beliau dikritik habis-habisan oleh ulama semasanya karena berani menyebutkan tahun. Ada yang berani menyampaikan 1482 Hijriah habis umat Islam serentak di muka bumi. Saran saya, tinggalkan semua angka ini.
Sebab mereka tidak berdalilkan pada ayat ataupun kepada hadis yang sahih. Bahkan sumber mereka malah dari hadis dhaif. Saya dalam hal ini lebih senang dan lebih tenang dengan pernyataan Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyampaikan umur umat Islam di muka bumi ini lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500 tanpa menyebutkan tahun tertentu. Ini lebih aman nggak? Lebih aman, dan saya lebih memilih itu dalam hal ini ya. Umur umat Islam, umat Nabi di muka bumi ini lebih dari 1400 tahun, tetapi yang pasti tidak akan lewat dari 1005 tahun Hijriah. Sekarang ayo kita berhitung. Seandainya kita ambil full saja genap 1500. Sekarang sudah 1438. Berarti 1500 dikurang 1438. Jadi berapa? Ini kalau kita ambil full ya. Kalau kita ambil full, jadi 62 tahun lagi. 62 tahun lagi tersisa hidup orang Islam di muka bumi. Lama atau dekat? Dekat atau lama? Udah cepat sekali waktunya dekat, itu gimana? Baik, kita lanjutkan. Ini Hijriah loh ya. Ini Hijriah. Hijriah itu kan sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya toh? 13 tahun beliau di Mekah, berarti nggak masuk hitungan dong. Menghitung umur umat Islam bukan sejak Nabi hijrah, tetapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun di Mekah yang harus ditambahkan lagi. Nah, maknanya 62 ini harus dikurangi 13. Berapa? 49 tahun lagi hitungan Hijriah. Paling lama melalui riwayat ini keberadaan orang Islam hidup di muka bumi ini paling lama 49 tahun lagi. Setelah itu tidak ada tersisa satupun orang Islam di muka bumi ini. Ayo. Ustaz, itu kan hadisnya hadis dhaif kan Pak Ustaz? Iya. Tapi pertanyaan saya balik. Masih hadis Nabi enggak itu? Masih hadis Nabi tidak? Memang kita tidak membangun akidah dan keyakinan di atas itu, tetapi sekedar tahu dan mengilmuinya sah. Toh yang pasti tanda-tanda ini yang harus perlu kita dekatkan. Kita lihat, Masya Allah, tanda-tandanya ada sekarang. Kalau begitu pertanyaan terbesar saya kepada Bapak Ibu semua, apakah dengan begitu dekatnya waktu yang tersisa buat kita hidup di muka bumi, bisa jadi ini lebih dekat daripada yang kita ceritakan sekarang? Apakah dengan waktu begini dekat, masihkah pantas kita mempermainkan sholat? Wahai Bapak, kita jadikan sholat itu di ujung waktu. Kadang kita sholat, kadang tidak. Masihkah tega kita bermain dengan riba karena semangat nambah akses, semangat nambah harta, beli tanah, beli rumah, lalu main dengan bank, kredit, ngutang ke bank ribawi dan sebagainya? Allah, apakah masih pantas kita berbuat zalim, mendurhakai kedua orang tua kita? Apakah masih pantas kita menelantarkan agama ini walaupun diinjak-injak, walaupun agama menjerit meminta agar kita membelanya, kita diam saja terus mencari dunia padahal waktu sudah makin dekat, dunia dicari tidak akan bisa kita bawa, sementara yang bisa kita bawa adalah yang kita perjuangkan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apakah masih pantas kita durhaka dan melawan pada suami, kita jahati dan kita zalimi istri? Apakah masih pantas kita memelihara memelihara putusnya tali silaturahmi hanya gara-gara duit, hanya gara-gara warisan, hanya gara-gara tega kita tidak bertegur sapa? Apakah masih layak Bapak Ibu untuk kita meneruskan dosa maksiat zina, mata berzina, berselancar di dunia maya? Kita bercerita dengan curhat-curhat hati, bahkan memperlihatkan aurat dengan orang yang bukan mahram kita, yang halal bagi kita. La haula wala quwata illa billah. Setelah dekat begini waktu, apakah masih pantas kita menelantarkan kesempatan yang ada buat memperbanyak membaca Al-Quran dan menghafalkan beberapa tambahan surat sebagai persiapan-persiapan? Setelah Bapak mendengarkan ini semua, wahai ibu-ibu, seharusnya adalah apa yang disabdakan Nabi SAW. Di sini Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Ketika fitnah di negeri Syam membara, kata Rasulullah, ini adalah pertanda Al-Mahdi akan keluar. Terjadi fitnah di negeri Syam. Syam ini di mana? Syria. Fitnah ini